Mana ya risikonya? Dari tadi nyari-nyari nggak ketemu. Coba telepon pemeriksa terdahulu ya. Wah, nggak diangkat. Gimana ini ya? Halo, Halo? Mbak Suci lagi di kantor ya? iya mas, aku di kantor. Boleh ketemu saya sekarang? Oh siap, oke. Kalau data ini kira-kira ada nggak, Suci? Nggak ada ya? Isi Pak. Izin Pak, kami dari tim pemeriksa. Sekarang ini lagi mengalami kendala. Kami sudah berusaha mencoba mengumpulkan informasi risiko, tapi sampai sekarang belum bisa karena sudah dicoba hubungi tim pemeriksa sebelumnya juga belum dapat respon pada tim sebelumnya. Jadi sampai sekarang belum bisa dimutahirkan terkait risiko pemeriksaan. Oh gitu. Mbaknya juga punya masalah yang sama? Iya Pak, saya juga sudah menghubungi pemeriksa sebelumnya dari AT, KT, tapi juga datanya belum ada Pak. Oh, berarti akan menghambat ya kalian membuat rencana, jadi menjadi lebih lama kan? Benar Pak. Kalian kan juga pegawai baru ya, untuk memahami risiko agak cukup sulit. Sepertinya kita perlu membuat satu sistem ini yang memadukan seluruh data risiko entitas, sehingga ketika pegawai itu pindah atau berubah posisi, rekan-rekan tidak akan mengalami kesulitan. Atau kita coba ya, nanti kita buat suatu aplikasi sistem informasi risiko atau Siriko kalau nggak salah ya. Selamat datang di aplikasi Siriko, Sistem Informasi Risiko. Siriko merupakan aplikasi database risiko keuangan dan bisnis yang mengolah data secara sistematis berdasarkan risk-based audit. Penggunaan Siriko menanamkan budaya sadar risiko bagi pemeriksa. Kick-off Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau pertemuan langsung dengan key partner. Pertemuan ini mencakup penjelasan mengenai proyek perubahan yang akan dilaksanakan kepada customer dan key partner, tujuan serta alasan di balik pemilihan topik yang diajukan untuk perubahan, sekaligus juga untuk meminta masukan terkait rencana pelaksanaan proyek perubahan. Koordinasi dengan customer dan key partner. Koordinasi dilaksanakan secara langsung kepada kepala subauditorat dan juga pemeriksa yang berperan sebagai customer serta key partner. Komunikasi yang dilakukan terkait dengan proses pemantauan serta penginputan data yang dibutuhkan dalam database agar tercapainya keberhasilan. Prosesnya akan dilaksanakan melalui koordinasi dan juga FGD, pembuatan video tutorial serta uji coba langsung untuk membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam input dan juga olah data pada Siriko. Membentuk tim kerja. Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada perancangan struktur tim dan juga penetapan uraian tugas untuk setiap anggota dari tim kerja. Rencana ini akan disusun secara rinci dan juga diusulkan kepada kepala perwakilan dalam bentuk surat keputusan kepala perwakilan. Proses ini melibatkan partisipasi para pemeriksa yang nantinya akan berperan dalam penentuan struktur tim dan juga distribusi penugasan. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada analisis kebutuhan fungsional, reformer bersama tim kerja merancang visualisasi dan juga pendokumentasian sistem yang outputnya berupa flowchart aplikasi Siriko. Perancangan database system. Perancangan database system bertujuan untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan rapat bersama dengan tim kerja untuk menindaklanjuti hasil analisa kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional, serta hasil dari kuesioner yang telah disebar sebelumnya.
komunikasi dan koordinasi data dengan tim pemeriksa. Pemerolehan data untuk aplikasi Siriko melibatkan peran pemeriksa. Pada kegiatan ini, tim kerja melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan tim pemeriksaan LKPD TA 2023. Uji coba database sistem. Pengujian kembali database sistem dilakukan untuk menindaklanjuti masukan-masukan yang telah diperoleh dari hasil komunikasi dengan pemeriksa. Tim kerja kemudian melakukan penyesuaian tampilan dan juga informasi pada aplikasi Siriko. Sosialisasi pemanfaatan sistem. Aplikasi Siriko sudah melewati keseluruhan tahap kegiatan proyek perubahan serta melewati quality control dan assurance oleh tim kerja. Oleh karena itu, pada tanggal 17 September 2024 dilakukan launching secara resmi pada aplikasi Siriko. Untuk melihat risiko keuangan dan bisnis, mari kita ambil contoh entitas Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2023. Aplikasi Siriko menyajikan informasi yang terdiri dari: pertama, gambaran umum entitas, kedua, risiko keuangan, ketiga, risiko bisnis. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari gambaran umum entitas. Pada bagian ini terdapat informasi dasar mengenai entitas pemeriksaan, mulai dari kepala daerah, opini tahun sebelumnya, sampai dengan luas wilayah. Selanjutnya, risiko keuangan. Bagian ini merupakan hasil analisis dari Siriko yang memuat laporan keuangan yang berisi informasi saldo, neraca, dan LRA. Juga memuat likuiditas, berisi informasi terkait rasio kemampuan entitas dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Selanjutnya, solvabilitas, berisi informasi terkait rasio kemampuan entitas dalam memenuhi hutang jangka panjangnya. Risiko bisnis, yang terdiri dari analisis tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Dalam bagian ini berisi informasi terkait status tindak lanjut yang sesuai dengan SIPTL BPK. Terdapat juga fitur view dokumen untuk melihat lebih detail terkait analisis tindak lanjut. Selanjutnya SPI, yaitu penilaian sistem pengendalian intern yang berfungsi untuk mendeteksi kekurangan seperti kesalahpahaman karyawan dalam melakukan pengendalian. BRM, yaitu Business Risk Matrix, yang menghimpun seluruh kondisi atau peristiwa yang berisiko secara signifikan pada entitas yang diperiksa. FRAM, Fraud Risk Assessment Matrix, yaitu untuk mengidentifikasi dan juga mendeteksi adanya risiko kecurangan pada entitas yang diperiksa sehingga berpotensi mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya IR atau Inherent Risk atau risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material. CR, Control Risk, adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah, dideteksi, dan dikoreksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas yang diperiksa. DR, Detection Risk, yaitu risiko bahwa pemeriksa tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Audit coverage dan strategi pemeriksaan untuk menentukan sifat, saat, dan seberapa dalam prosedur pengujian substantif didasarkan pada masing-masing tingkat risiko deteksi pada akun yang bersangkutan. Terdapat hasil strategi pemeriksaan yang dapat dilakukan, yaitu mendalam, menengah, dan terbatas. OM, Overall Materiality, merupakan nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material dan dapat mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi. Setelah melakukan sosialisasi dengan customer dan juga pemeriksa, dilakukan penyebaran kuesioner melalui aplikasi Google Form yang dibagikan dalam grup pemeriksa. Kuesioner ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan aplikasi Siriko
dalam meningkatkan kinerja organisasi dari sisi kebermanfaatan aplikasi, serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Perkenalkan, saya Sutarana Ribo, Pemeriksa Alimatia pada Subauditorat Maluku Utara 1. Aplikasi Siriko memudahkan proses perencanaan dan pemeriksaan. Siriko memudahkan pengguna dalam memperoleh data informasi risiko keuangan dan bisnis entitas. Sehingga kami sebagai pemeriksa merasa dalam proses perencanaan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien. Perkenalkan, saya Kadek Ambara, pemeriksa ahli muda pada Subauditorat Maluku Utara 1. Kehadiran aplikasi Siriko membantu dalam menyusun perencanaan pemeriksaan. Sebelumnya, pemeriksa mengalami kesulitan untuk memperoleh data resiko keuangan dan bisnis entitas karena faktor mutasi pegawai dan data yang belum disimpan dalam aplikasi database yang memadai. Dengan adanya aplikasi Siriko yang berbasis web untuk menampilkan informasi secara informatif dan memperoleh data secara mudah. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Roman Effendi, sebagai pemeriksa ahli pertama pada Subauditorat Maluku Utara 2. Sebagai pemeriksa baru, kehadiran Siriko ini menjadi media pembelajaran bagi saya untuk memahami penilaian risiko bisnis dengan tampilan yang informatif dan lebih mudah dimengerti. Perkenalkan, saya Fagita, pemeriksa ahli pertama Subauditorat 1 Maluku Utara. Saat ini saya sedang melakukan pemeriksaan DTT semester 2. Kehadiran Siriko sangat membantu untuk memahami risiko bisnis dan keuangan entitas dengan tampilan yang lebih menarik dan informatif. Salam Siriko. Diseminasi dan publikasi aksi perubahan. Dalam menyebarluaskan informasi terkait sistem informasi risiko keuangan dan bisnis pemeriksaan, diseminasi dan publikasi dilakukan dengan pendekatan visualisasi dengan video. Pemilihan video sebagai media publikasi juga diharapkan lebih memudahkan dan menarik minat user dalam memahami penggunaan dan pemanfaatan Siriko karena disajikan panduan yang menjelaskan langkah-langkah atau tutorial yang dilakukan dalam penilaian risiko pada aplikasi Siriko. Video tutorial tersebut disebarkan melalui WhatsApp grup pemeriksa Malut. Selain itu, publikasi Siriko juga dilaksanakan melalui website BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yaitu malut.bpk.go.id. Artikel tersebut memberikan penjelasan terkait manfaat, tujuan, serta penggunaan aplikasi Siriko dalam mendukung peningkatan kinerja pemeriksaan. Podcast pembelajaran, implementasi aksi perubahan, juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Badiklat PKN dan juga Direktorat PSMK melalui pembuatan podcast pembelajaran terkait aplikasi Siriko. Podcast tersebut sebagai sarana yang digunakan dalam diseminasi dan juga publikasi budaya Sadarisiko di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang diimplementasikan melalui pembuatan dan juga pengembangan aplikasi Siriko. Pengembangan konten melalui pembuatan podcast pembelajaran menjadi wadah dalam menyebarluaskan informasi dan juga pengetahuan mengenai aplikasi Siriko. Hal tersebut mendukung konsep dari BPK Korpu berupa memfasilitasi konsep learning from anywhere dan anytime, tentunya dengan pengemasan yang menarik, fleksibel, dan mudah diakses. Podcast aplikasi Siriko ini diharapkan sebagai sarana yang dapat menyebarluaskan terkait tujuan dan juga manfaat Siriko dalam mendukung manajemen risiko di tingkat Satker. Dengan budaya Sadarisiko di tingkat organisasi BPK, membuat Siriko menjadi salah satu alternatif yang relevan sebagai upaya dalam mitigasi risiko yang diampu oleh Direktorat PSMK melalui seksi manajemen risiko. Kebermanfaatan aksi perubahan. Pertama, data risiko entitas lebih mudah diperoleh dan lebih mudah dimengerti, serta lebih mudah dalam penggunaan aplikasinya. Kemudahan perolehan data risiko keuangan dan bisnis entitas, pembuatan perencanaan pemeriksaan, dan tampilan aplikasi mudah dipahami. Berdasarkan hasil survei atas 3 hal tersebut, 100% pemeriksa menjawab setuju. Selanjutnya,
pengelolaan data risiko entitas pemeriksaan terpusat untuk kemudahan pemantauan. Pencapaian jangka pendek seluruh data risiko keuangan dan bisnis Subauditorat Maluku Utara 1 pada tahun 2022 dan 2023 telah terisi dan terpusat untuk memudahkan pemantauan risiko entitas. Implementasi aksi perubahan berhasil diselesaikan tepat waktu dengan penyelesaian aksi perubahan 4 hari lebih cepat dari target awal dan telah mencapai 100% dari milestone yang direncanakan. Selanjutnya, peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan risiko berbasis teknologi. Tercermin dari hasil survei kenaikan persentase kurang paham sebesar 46%, meningkat menjadi paham sebesar 53%, dan yang paham sebelumnya 16% meningkat menjadi sangat paham sebesar 47%, dan yang tidak paham sebelumnya sebesar 39%, setelah adanya aplikasi Siriko menjadi 0% pemeriksa yang tidak paham risiko. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 57 responden, diketahui sebagian besar atau 36 responden menjawab sebelum adanya aplikasi Siriko, waktu pengerjaan yang mereka butuhkan dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan adalah 4 hari. Setelah adanya Siriko, seluruh responden menjawab waktu yang mereka butuhkan hanya 1 hari untuk melakukan penyusunan perencanaan pemeriksaan atau P2. Efisiensi biaya pemeriksaan pendahuluan hingga 40% dibandingkan sebelum adanya aplikasi Siriko sebesar Rp436.600.000 karena penyusunan rencana pemeriksaan pada pemeriksaan pendahuluan tidak perlu dilakukan turun ke lapangan, karena sebagian besar data sudah ada pada aplikasi Siriko. Dukungan terhadap aksi perubahan. Proyek perubahan Siriko, selain melibatkan pihak internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, project leader juga meminta saran dan masukan kepada stakeholder, baik dalam lingkup AKN 6 maupun di luar AKN 6 terkait aplikasi Siriko. Dukungan terhadap aplikasi Siriko diperoleh dari pejabat tinggi media maupun pejabat tinggi Pratama. Keberlanjutan aksi perubahan. Sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka memberikan jaminan atas aspek keberlanjutan aksi perubahan, Siriko telah dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP dengan indikator kinerja individu, yaitu terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi melalui jumlah jam penggunaan Siriko. Instruksi Dinas Kepala Perwakilan. Selain melalui SKP, dalam menjamin keberlanjutan Siriko dengan diterbitkannya Instruksi Dinas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara. Salah satu poin dalam instruksi dinas tersebut adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan database dan risiko keuangan serta bisnis entitas pemeriksaan secara manual maupun aplikasi pada Subauditorat Maluku Utara 1 dan 2. Strategi pengembangan potensi diri atau komponen mengelola perubahan. Dalam melaksanakan aksi perubahan, project leader juga turut serta dalam mengembangkan kompetensi baik secara mandiri maupun dilaksanakan secara penugasan atas komponen mengelola perubahan. Pengembangan potensi diri dilaksanakan pada 6 subkomponen antara lain: orientasi pelayanan, adaptabilitas, pengembangan diri dan orang lain, orientasi pada hasil, inisiatif, serta pengambilan keputusan dilematis. Dengan pengembangan potensi diri ini, dihasilkan tim yang bekerja secara efektif, aplikasi yang menunjang kinerja pemeriksaan, dan dapat mengembangkan kapasitas staf secara keterampilan dan juga pengetahuan. Keterkaitan mata pelatihan pilihan. Pelaksanaan aplikasi Siriko yang diimplementasikan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk relevansi atas materi Diklat PKA yang dilaksanakan melalui pembelajaran secara mandiri maupun melalui masukan mentor dan fasilitator.
Adapun keterkaitan mata pelatihan pilihan terkait aksi perubahan Siriko adalah Kepemimpinan Transformasional, Manajemen Perubahan Sektor Publik, serta Manajemen Risiko. Ketiga mata pelatihan pilihan tersebut terkait dalam kepemimpinan yang menjadi penggerak dengan perubahan digitalisasi data risiko yang membuat pengelola risiko pemeriksaan menjadi lebih efektif dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hasil pemeriksaan BPK. Kepemimpinan kinerja. Aksi perubahan Siriko, Sistem Informasi Risiko, juga mendorong kinerja Satker dengan meningkatkan target IQ 9, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, serta mempertahankan target IQ 10, tingkat penerapan manajemen pengetahuan. Ya Mas, ini emailnya sudah masuk, E2-nya sudah masuk, identifikasi resikonya lihat cukup lengkap ya, tapi nanti bisa pastikan dulu ya ketepatannya untuk bisa cepat sekali. Sebenarnya penyusunan P2 ini kami bisa lebih cepat karena terbantu dengan adanya Siriko itu Pak. Dengan adanya Siriko kami tinggal memutakhirkan data yang ada, kemudian juga sudah dilengkapi dengan analisa-analisa keuangannya, kemudian pemahaman entitas, sehingga perencanaan pemeriksaan kami bisa lebih cepat dan lebih hemat waktu untuk menyusun P2-nya. Jadi Siriko ini cukup bermanfaat ya, Sangat bermanfaat. rekan-rekan sebelum melaksanakan pemeriksaan, Iya Pak. membuat perencanaan pemeriksaan, sudah pembuatan P2-nya lebih efektif dan efisien, tidak perlu ke lapangan. Iya. Ya. Mudah-mudahan Siriko ini bisa bermanfaat selamanya ya, Iya, Iya, buat Pak. perwakilan maupun buat BPK ya. Iya. Kalau begitu kita salam Siriko dulu. 1, Iya. 2, 3. Siriko.